Sejarah terbentuknya perusahaan Isuzu, dari awal hingga kini. Sejarah Isuzu Motors, sebuah perusahaan otomotif ternama dari Jepang, tidak bisa dipisahkan dari perkembangan industri otomotif di negara tersebut. Isuzu adalah salah satu produsen kendaraan komersial terbesar di dunia, dan perjalanannya dimulai lebih dari 1 abad yang lalu. Cerita ini adalah perjalanan panjang yang dipenuhi dengan inovasi, kemitraan, dan keberhasilan menghadapi berbagai tantangan global. Awal mula Isuzu, era pionir industri otomotif Jepang. Pada awal abad ke-20, Jepang baru mulai memasuki era industrialisasi modern. Industri otomotif global masih dalam tahap awal perkembangannya. Pada tahun 1916, Tokyo Ishikawajima Shipbuilding and Engineering Co., Ltd., sebuah perusahaan yang sebelumnya bergerak dalam pembuatan kapal, dan Tokyo Gas and Electric Industrial Co., Ltd., bekerja sama untuk membangun kendaraan pertama Jepang. Kolaborasi ini menandai lahirnya pionir di industri otomotif Jepang. Pada tahun 1918, hasil dari kerjasama ini menghasilkan sebuah mobil prototipe bernama Wolseley Model A9, yang merupakan adaptasi dari kendaraan produksi Wolseley Motors Ltd., sebuah perusahaan otomotif asal Inggris. Mobil ini diproduksi di bawah lisensi dan dipasarkan di Jepang. Kesuksesan awal ini kemudian mengarahkan perusahaan untuk membentuk divisi khusus untuk memproduksi kendaraan. Pada tahun 1933, divisi otomotif dari Tokyo Ishikawajima Shipbuilding memisahkan diri menjadi perusahaan independen yang dikenal sebagai Automobile Industries Co., Ltd. Tahun berikutnya, pemerintah Jepang menyetujui produksi truk berbobot besar untuk memenuhi kebutuhan militer, yang mendorong perkembangan kendaraan komersial di negara tersebut. Pada titik inilah, perusahaan mulai menamai truk-truk mereka dengan nama Isuzu, diambil dari nama sungai suci di Jepang, Sungai Isuzu. Nama ini dipilih karena dianggap membawa keberuntungan dan melambangkan kekuatan alam. Perang Dunia II dan dampaknya. Seperti banyak perusahaan otomotif lainnya, Isuzu tidak bisa menghindari dampak dari Perang Dunia II. Selama perang, perusahaan ini fokus pada produksi kendaraan militer, termasuk truk dan mesin diesel untuk kebutuhan perang Jepang. Produksi kendaraan komersial dan konsumen berhenti sementara waktu, karena perusahaan harus mengikuti perintah pemerintah untuk mengutamakan kebutuhan militer. Setelah perang berakhir pada tahun 1945, Jepang berada dalam kondisi yang sangat sulit. Infrastruktur hancur, ekonomi runtuh, dan industri-industri utama berjuang untuk bangkit kembali. Namun, ini juga merupakan momen kebangkitan bagi Isuzu. Mereka mulai memproduksi kendaraan untuk membantu rekonstruksi Jepang, terutama truk dan bus yang sangat dibutuhkan untuk membangun kembali kota-kota yang hancur. Ekspansi dan inovasi pasca perang. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, Isuzu mulai memperluas jangkauannya ke pasar internasional. Produk utama mereka adalah truk dan bus, yang semakin populer di seluruh dunia karena ketangguhan dan efisiensi bahan bakarnya. Selain itu, pada tahun 1953, Isuzu memulai produksi kendaraan penumpang, dimulai dengan Isuzu Hillman, yang merupakan hasil kerjasama dengan Rootes Group dari Inggris. Namun, terobosan besar Isuzu di pasar internasional terjadi pada tahun 1970-an, ketika perusahaan mulai memproduksi mesin diesel yang efisien dan tahan lama. Mesin diesel Isuzu menjadi sangat populer di seluruh dunia, terutama di kalangan pengguna kendaraan komersial yang menginginkan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Pada tahun 1971, Isuzu menandatangani perjanjian penting dengan General Motors (GM), salah satu produsen mobil terbesar di dunia. Kemitraan ini membuka jalan bagi Isuzu untuk memasuki pasar Amerika Serikat, salah satu pasar otomotif terbesar di dunia. Kerja sama dengan GM juga memungkinkan Isuzu untuk meningkatkan teknologi dan kemampuan produksinya. Pada tahun 1974, Isuzu mulai memproduksi kendaraan di bawah merek mereka sendiri untuk pasar Amerika, dimulai dengan Isuzu Gemini, sebuah mobil penumpang kecil yang sukses. Krisis minyak dan tantangan global. Pada akhir tahun 1970-an, dunia mengalami krisis minyak yang mengubah lanskap industri otomotif global. Kendaraan yang lebih efisien bahan bakar menjadi prioritas bagi konsumen di seluruh dunia. Isuzu, dengan keahlian mereka dalam mesin diesel,
berada dalam posisi yang baik untuk memanfaatkan tren ini. Produk-produk mereka, terutama truk dan kendaraan komersial ringan, sangat diminati. Namun, seperti semua perusahaan besar, Isuzu juga menghadapi tantangan besar selama perjalanan mereka. Pada tahun 1990-an, perusahaan ini mengalami kesulitan keuangan akibat resesi global dan persaingan yang semakin ketat di pasar otomotif. Pada saat itu, General Motors meningkatkan kepemilikan saham mereka di Isuzu dan mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan perusahaan tersebut dari krisis. Meski begitu, Isuzu terus menghadapi tantangan finansial hingga awal 2000-an. Fokus pada kendaraan komersial dan mesin diesel. Setelah bertahun-tahun berjuang dengan kerugian finansial, Isuzu mengambil keputusan strategis untuk fokus pada kekuatan utama mereka, kendaraan komersial dan mesin diesel. Pada tahun 2006, Isuzu sepenuhnya menarik diri dari pasar kendaraan penumpang dan memilih untuk berkonsentrasi pada produksi truk, bus, dan mesin diesel. Keputusan ini terbukti tepat. Hingga saat ini, Isuzu terus menjadi salah satu produsen truk terkemuka di dunia, dengan produk-produk yang dijual di lebih dari 100 negara. Mereka juga memproduksi mesin diesel yang digunakan oleh berbagai produsen kendaraan lain di seluruh dunia, dari mobil penumpang hingga kapal laut. Isuzu di era modern. Memasuki era modern, Isuzu terus berinovasi, terutama dalam hal efisiensi bahan bakar dan pengurangan emisi. Mereka telah mengembangkan mesin diesel yang lebih ramah lingkungan, sesuai dengan regulasi emisi yang semakin ketat di seluruh dunia. Selain itu, Isuzu juga menjajaki teknologi baru, seperti kendaraan listrik dan hibrida, untuk memenuhi permintaan pasar yang berubah. Dalam beberapa tahun terakhir, Isuzu telah memperkuat posisinya di pasar global dengan melakukan berbagai kemitraan strategis. Misalnya, mereka bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan teknologi untuk mengembangkan solusi logistik pintar yang mengintegrasikan kendaraan otonom dan sistem manajemen armada berbasis cloud. Mereka juga memperluas jejak global mereka dengan mendirikan pabrik di berbagai negara, termasuk Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Afrika. Meskipun Isuzu mungkin tidak lagi memproduksi mobil penumpang, warisan mereka sebagai pelopor di industri otomotif Jepang dan dedikasi mereka terhadap inovasi teknologi tetap menjadi fondasi kesuksesan mereka. Hingga saat ini, Isuzu terus bergerak maju dengan visi menjadi pemimpin global dalam kendaraan komersial dan mesin diesel, serta beradaptasi dengan tantangan dan peluang di era baru transportasi yang lebih berkelanjutan.